Justru walaupun saya dari kampung, ya, tetapi tidak kampungan. Emang siapa di rumahnya? Saya kejar bawa ke Indramayu sana. Benar nih. Mas Rasman, ditahan dulu sekarang. Yang penting intinya tujuh terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Perseteruan antara Tony RM dan Razman Arif Nasution ternyata belum selesai. Hari ini mereka kembali beradu argumen mengenai pernyataan Razman yang menyebutkan bahwa Tony adalah pengacara kampung yang tidak tahu etika. Mari kita simak perdebatan mereka. Berikan komentar Anda mengenai hal ini di kolom komentar. Ya, kita langsung terhubung pemirsa bersama dengan Mas Razman Nasution dan juga Mas Tony RM. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Saya mau ke Mas Razman Nasution terlebih dahulu. Mas Razman, ini pernyataan Anda viral di media sosial menyebut kalau Mas Tony RM ini adalah pengacara kampungan dari ibu kota. Nah, ini maksudnya apa Bang pernyataannya Bang? Begini, saya itu menyampaikan bahwa kita ini boleh seorang lawyer yang berasal dari kampung tapi jangan kampungan. Itu dulu. Saya dari kampung. Sekarang saya sedang di Kota Padang Sidimpuan, di mana saya SMP SMA di sini, dan saya dari kampung halaman saya Singkuang, 5 jam dari sini jalan darat, 1 jam lagi dari Medan naik pesawat. Tapi dalam bertindak dan bersikap, saya tidak kampungan. Apa itu maksudnya? Kampungan itu satu, kalau berdebat dengan orang yang senior di atas kita, apalagi jenderal, mantan Kapolda 2 kali, kemudian mantan Kadifumas seperti Bang Anton Carlyan, itu banyak pendukung Bang Anton itu sudah marah. Termasuk saya. Kenapa? Karena cara dia berkomunikasi, kita boleh keras, kita merasa pintar, kita boleh merasa jago, tapi tetaplah mengacu pada kesopanan dalam berbicara kepada orangnya. Contoh, coba lihat, saya keras, tapi saya bicara, Bang Otto hormat saya, Bang Fredrik hormat saya, Bang Saur Siagian hormat saya. Itu. Dan kalau orang menyebut nama kita, jangan langsung kita, emang kenapa? Kalau sebut ini kenapa? Menurut saya, cara-cara itu. Nah, kalau orang kampung masuk kota, dia baru lihat, ya ternyata ada motor besar ya, ada mobil besar ya, ada rumah lebih besar ya. Baik, Mas Jadi Razman. banyak pelangak-pelongo, tapi tidak tahu substansi masalah. Itulah yang saya sebut Mas supaya Razman menyesuaikan diri dengan keadaan. Memang saya tidak kenal siapa Tony RM selama ini. Tidak pernah saya kenal. Mas Razman, tapi sebelum saya ke Bang Tony, Mas Razman, ini pernyataan atau ini sebuah wejangan? Ini pernyataan pengacara kampungan atau ini sekedar nasihat begitu untuk sebelum saya ke Mas Tony? Saya kasih wejangan juga. Saya sampaikan lagi. Saya lihat Tony RM ini kemarin datang di podcastnya Denis Cariesta. Denis Cariesta itu tersangka, saya laporkan, Instagramnya disita, dan dia sebentar lagi P21. Datang kalian ke situ, ke tempat dia. Di situ saya sedang amati kalimatmu Tony. Ya, saya punya tim. Bahwa ada kalimat di situ ya. Mas Razman, tahan dulu, kita ke Bang Tony. Bang Tony, ini pernyataan pengacara kampung ini sebetulnya wejangan Mas Tony dari Mas Razman. Gimana Mas Tony? Saya sikat ini barang. Emang siapa di rumahnya? Saya kejar kau ke Indramayu sana. Benar nih. Mas Razman, ditahan dulu. Sekarang giliran Mas Tony untuk menyampaikan tanggapannya. Mas Tony, silakan. Ya, silakan. Mas Tony, silakan Mas, bisa menanggapi. Itu di mute itu suara dia. Ya, jadi yang disampaikan Pak Razman itu bahwa saya pengacara dari kampung, ya. Memang saya akui saya ini dari kampung, dari Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Tapi saya tidak kampungan. Saya dalam berdebat tidak harus teriak-teriak sampai urat lehernya keluar, saya tidak harus seperti itu. Nah, adapun yang tadi disampaikan Bang Razman bahwa mengenai Anton Carlyan, ya saya berdebat dengan Pak Anton Carlyan. Kenapa saudara Razman yang marah? Itu. Apakah saudara Razman pengacaranya Anton Carlyan?
kan gitu. Nah, jadi substantif aja lah, substantif aja. Jadi berbicaralah sesuai dengan kapasitas. Pak Anton Carlianya saja ya menerima masukan dari saya, menerima protes dari saya itu ya, dia terus menyampaikan materinya atau pendapatnya secara apa namanya prosedur ya, artinya dia kembali kan melihat bahwa putusan pengadilan itu seperti apa. Jadi dulu ada memang saya salah satu sempat satu panel sama Pak Anton Carlian ya, itu menyebut, Pak Anton menyebut bahwa PS gitu loh, ini adalah DPO. Nah, saya bilang kalau begitu Bapak ini nggak membaca putusan pengadilan, karena DPO dalam putusan pengadilan itu Peggy alias Peron, bukan PS atau Peggy Setiawan itu. Nah, kemudian mungkin Pak Rasman dengerin kali perdebatan itu ya, kemudian dia seperti tidak terima, marah ya saya tanya juga, Pak Rasman ini apakah kuasa hukumnya Pak Anton Carlian? Kan Pak Anton Carliannya saja menerima, dia itu mantan pejabat publik, mantan Kapolda Jawa Barat ya, wajar kalau ada kekeliruan ya saya luruskan, karena ini sedang membicarakan hukum. Kalau hukum itu berdasarkan fakta, salah satunya adalah putusan pengadilan itu. Baik, itu tanggapan dari Mas Tony. Mas Rasman, mungkin bisa ditanggapi. Memang benar pengacaranya dari Pak Anton Carlian? Begini, makanya Anda ini baca, dengarin, analisa kata-kata saya. Bang Anton Carlian itu sahabat baik saya, Jenderal Bintang 2, mantan Kadif Humas, mantan Kapolda Jawa Barat, mantan Kapolda Sulawesi Selatan. Kami berteleponan, banyak orang juga yang marah. Saya yang nahan supaya jangan marah kepada Anda, termasuk Bang Anton. Tapi kalimat Anda itu menyudutkan dia. Asa Anda bilang di situ, Anda tidak baca putusan, Anda tidak ngerti ini. Anda akan dia. Tidak begitu. Kalau Anda nggak mau diingatkan, Anda bikin kalau Anda nggak mau diingatkan, itu nggak begitu, yang benar dong. Saya kalau masih mengutip ngomong ini. Saya masih ngomong. Iya, kalau mengutip yang benar. Kalau mengutip omongan saya yang benar. Jangan asal ya. Bapak-bapak ditahan dulu, boleh satu persatu kita berbicara. Silakan, saya kasih kesempatan Mas Rasman. Teruskan saja, bagus itu. Lanjut kau. Nah, poin satu. Poin yang kedua, Anda bilang keluar leher saya, urat leher saya. Kapan saya ngadapi kau keluar leher? Kau nggak siapa-siapa di mata saya. Singkat saja, kenapa Mas mesti Rasman? keluar urat leher saya kepada kau? Hah? Kau mau di mana? Baik, Mas mau main Rasman. nama saya pakai cara apa, yuk? Jangan kau ketawa. Baik. Kau Baik, ini Mas Rasman, kita tahan dulu, kita berikan kesempatan untuk Mas Tony. Seorang lawyer, kau keberatan disebut sebagai orang yang kampungan, karena cara-caramu itu bertanya tidak kampungan. Coba Anda lihat. Tolong ya, kalian dua host TV One ini sekarang. Kita sudah tangkap poinnya, Mas Rasman. Baik, sekarang kita kasih kesempatan Mas Tony untuk memberikan. Di salah Mohon satu maaf, TV swasta. Mas, kita durasinya ini tidak begitu banyak. Setiap minggu itu lawan debat saya berubah-ubah. Di malam yang kemarin itu, hari Selasa yang lalu, ada Bang Otto Hasibuan, ada Bang Frederick Yunadi, ada Bang Hendry Osodiningrat. Ini pengacara senior. Baik, Mas Rasman. Mas Rasman, mohon maaf, waktu kita terbatas. Kita berikan kesempatan untuk Mas Tony. Waktu kita terbatas, Mas Rasman. Mas Tony mungkin boleh ditanggapi soal beberapa tadi pernyataan dari Mas Rasman. Mohon maaf, Mas Rasman. Ya, jadi Bang Rasman kalau mengutip omongan saya itu yang tepat. Bila perlu dibuka lagi tuh, entah di YouTube-nya, entah di tayangannya, biar ngutipnya itu tidak salah. Karena sekali salah mengutip itu sama saja kan. Seperti omongan yang salah lah yang dikutip kan gitu. Kemudian yang kedua ya, kalau cara-cara saya berdebat kemudian dinilai kampungan, justru perdebatan saya itu berdasarkan fakta. Penafsiran saya juga berdasarkan penafsiran yang peraturan-peraturan yang berlaku itu loh. Nah, jadi kalau hal itu yang dinilai kampungan, justru saya melihatnya Pak Rasman ini karena kalah debat, jadi akhirnya nyerang personal. Jadi kalau mengatakan saya kampungan, dari kampung, itu kan secara personal, memang karena saya dari kampung. Ya,
nggak etis lah, artinya tidak pantas lah seorang penegak hukum, lawyer ya, kemudian nyerang personal secara pribadi. Mohon maaf sekali Mas Tony dan juga Mas Rasman karena durasi kita terbatas. Kita sudah tangkap poinnya dari masing-masing. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain program ya bisa membahas lagi mengenai permasalahan antara Mas Tony dan juga Mas Rasman. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf untuk apa, Pak? Ya, Dedenya tidak mau minta maaf, gitu kan? Ya, kemudian kalau ditanya, kenapa Kang Dedi menginvestigasi? Apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak menginvestigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini teh apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan, sampai menyebut nama Egi dan diperkosa, hidukin ini kan diperkosa. Apa yang nggak kesurupan nggak di BAP. Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awal kan dari situ. Nah kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya tukang minta maaf ya kan, maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan nggak apa-apa, takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini ya tanya itu yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar, Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin, Pak. Karena saya merasa bersalah. Pertanyaan saya terakhir ini, Dede. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah, Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur, Pak. Mau mengungkap ini sebenar-benarnya, Pak. Cuman saya bingung, Pak. Mau mengungkap ke siapa, Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Bayangin, Pak, saya hidup enak di sini, Pak. Bisa kerja, bisa nikah istilahnya, Pak. Sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup, Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun. Merasa, Pak. Nah, saya putuskan kemarin, Pak. Seminggu sebelum saya bertemu Kang Dedi, saya putuskan benar-benar, Pak. Tekad saya harus bulat, saya harus nerima resikonya. Apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima, Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke Pak Dedi? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri, Pak. Tapi rundingan sama keluarga, Pak. Teteh dulu. Oh, jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingannya? Ya, Teteh, Pak, sebelum 3 sebulan setengah viral itu, Pak, Teteh pernah bilang, Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Dedi? Kata saya bilang, nanti ajalah, karena saya belum siap, Pak. Masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan, Pak. Nah, terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Dedi, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin. Saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Dedi ke Instagram. Cuman tidak direspon, Pak. Terus? Baru saya ke TikTok Ferry. Terus? Ke TikTok Ferry, Teteh tuh. Suruh ke TikTok Ferry, terus direspon, alhamdulillah, Pak. Oh. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini, yang menghubungi Kang Dedi ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Dede. Dede sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Dedi.
dengan Dede membawa ke sini? Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Dedi, bukan ada yang dari luar menyuruh saya, karena ini inisiatif saya sendiri, merasa bersalah. Dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah, selebihnya nggak ada lagi. Dede, ya Pak. Kamu kan tadi mengaku sudah bersalah, melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Iya Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap risikonya bukan. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, sangat siap Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Sama-sama. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu Dede, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya. Ada alasan penghapus tentu pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah, memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanianmu untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari berani akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu, ya, yang diberikan oleh hakimnya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya? Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka? Iya Pak. Intinya saya keluar, pengen 7 terpidana itu saya keluar. Ya mudah-mudahan mereka keluar. Hati saya lebih senang Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara ya. Amin. Kami saya serahkan kepada hukum dan keadilan. Kita Dede, terima kasih Dede ya. Dede ini hatinya apa ya, sampai tak tahan sih Bang Dede. Dengan mata begini, kita para lawyer hati kita juga berkali-kali sering digini.
Jadi sampai air mata kita udah habis. Karena kita sudah sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Belum kita sudah lihat tragedi bagaimana Jessica Wongso, sekarang Dede. Saya tidak tahu masih akan ada lagi nggak kasus lain yang bisa terbuka seperti ini. Tapi terus terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semuanya. Terus terang aja kalau ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini, enggak terbongkar. Jasamu luar biasa. Jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, atas nama Advokat Indonesia, atas nama keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya gerakan Dede ini, ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena disaring oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah, menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Benar ya, Dede ya? Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik. Di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede. Mari kita doakan Dede. Kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin saya lihat ada Kabar Reskrim, Irwasum, Propam turun tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan Dedi ini bahwa ini ulah dari polisi, bukan kepolisian secara institusi. Ini adalah oknum. Oknum. Jangan gara-gara satu oknum tercoreng nama institusi. Jadi kita harus berani ya membuka kasus ini. Jangan gara-gara setitik nilai rusak suku sebelahnya. Jangan gara-gara satu oknum yang berbuat menjadi rusak institusi kepolisian. Terima kasih telah menyaksikan berita terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update berita terkini setiap harinya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita penting dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Selamat beraktivitas.